Salah satu topik yang cukup memikat atensi masyarakat Indonesia adalah masalah mistis dan gaib. Bisa jadi karena ranah ini dipenuhi dengan misteri. Namun, kepopuleran cerita hantu di tanah air sendiri bisa terjadi lantaran kebiasaan dari orang-orang terdahulu. Iskandar Shah menyebutkan bahwa cerita hantu merupakan salah satu jenis cerita rakyat alias folklore. Cerita-cerita seperti itu masih awet hingga sekarang karena diteruskan secara turun-temurun dan dari mulut ke mulut. Nah, menurut William Bascom dalam Danan Jajah pada tahun 1984, folklore terbagi atas 3 jenis, salah satunya adalah mitos. Berbicara soal mitos, ada banyak mitos hantu di Indonesia. Salah satu contoh yang paling populer adalah sosok kuntilanak. Namun, bukan hanya kuntilanak, masih ada banyak mitos hantu perempuan Indonesia lainnya yang tak kalah seram untuk dieksplor. Berikut If Channel rangkum dalam 4 mitos hantu perempuan yang ada di Indonesia. Kuntilanak. Kuntilanak menjadi salah satu mitos hantu perempuan Indonesia paling populer di tengah masyarakat. Bianca, dalam Suhendi tahun 2015, menuliskan, sosok lembut ini digambarkan sebagai perempuan berambut panjang yang menutupi mata dan wajahnya. Ia juga kerap terlihat memakai pakaian putih dengan sedikit bercak darah. Selain itu, banyak orang yang bergidik ngeri lantaran hantu ini mengeluarkan suara tawa yang mengerikan. Dikenal sebagai Pontianak di Kalimantan Barat dan wilayah sekitarnya, mitos yang beredar menceritakan kalau kuntilanak dulunya merupakan seorang wanita hamil. Nahas, dirinya meninggal selama persalinan dan akhirnya gentayangan sebagai sesosok hantu. Suster Ngesot. Ada 2 versi mitos dari Suster Ngesot. Versi pertama menyebutkan, Suster Ngesot dulunya merupakan korban pemerkosaan seorang dokter di sebuah rumah sakit. Dirinya yang hendak ke ruangan laboratorium malah dihalangi si dokter dan akhirnya diperkosa. Tak sampai situ saja, sang suster dibunuh, lalu kedua kakinya dimutilasi, dan akhirnya jasadnya dikubur di laboratorium tersebut. Sementara itu, berdasarkan versi kedua, hantu Suster Ngesot bisa ada setelah seorang perempuan yang bekerja di sebuah panti jompo diduga memiliki ilmu hitam. Kemampuan supranaturalnya itu malah ia manfaatkan untuk melukai seisi panti jompo. Akhirnya, masyarakat sekitar membalas kejahatan tersebut dengan menganiaya perempuan tersebut, kakinya dipukul hingga hancur. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Aduh, dihadang guys. Suster Ngesot guys. Alah. Sundel bolong. Beberapa orang mungkin mengira kalau sundel bolong dan kuntilanak adalah 2 hantu yang sama. Pasalnya, kedua lelembut ini menampakkan diri mereka dalam wujud perempuan berambut panjang dengan gaun berwarna putih. Padahal, sebenarnya tidak. Yang menjadi pembeda antara keduanya adalah sundel bolong memiliki lubang menganga yang ada di tengah tubuhnya, sedangkan kuntilanak tidak. Berdasarkan buku kumpulan kisah nyata yang berjudul Hantu di 13 Kota oleh Wikanjati tahun 2010, sundel bolong dulunya merupakan seorang perempuan korban pemerkosaan. Setelah kejadian itu, ia kemudian hamil dan depresi. Saat usia kehamilannya sudah 9 bulan ia lantas memutuskan bunuh diri. Ternyata, saat di dalam kubur ia malah melahirkan seorang bayi dari punggungnya. Hantu perempuan ini juga dikisahkan sering mencuri bayi yang baru lahir. Kuyang. Mitos hantu perempuan Indonesia terakhir datang dari Pulau Borneo, yakni Kuyang. Berbeda dengan makhluk halus sebelumnya, Kuyang digambarkan tidak memiliki tubuh. Hantu yang satu ini hanya terdiri atas kepala dengan organ tubuh bagian dalam yang menggantung di lehernya tanpa ditutupi kulit. Dengan wujud seperti itu, Kuyang terbang di tengah malam untuk mencari darah bayi. Dari buku kumpulan kisah nyata hantu di 13 kota, orang Banjar percaya bahwa sosok Kuyang dulunya adalah seorang wanita biasa.
Namun, setelah wanita tersebut terlibat dalam dunia ilmu hitam, ia pun berubah wujud menjadi kuyang. Pada siang hari, makhluk halus ini kelihatan seperti manusia kebanyakan. Akan tetapi, saat malam tiba, barulah ia mencari mangsa. Untuk menangkal serangan kuyang, orang Banjar akan menggunakan tali ijuk dan juga bawang merah. Konon katanya, kuyang takut kedua benda tersebut. Isi tubuhnya yang bergelantungan, rambutnya yang panjang menutupi bagian isi tubuhnya itu. Terdengar dari komunikasi yang terjadi, sosok kuyang tersebut tidak mau pergi dari hutan itu. Kemudian mereka memutuskan untuk mundur dan menjauh dari sosok tersebut. Memang sulit untuk membuktikan kebenaran dari mitos hantu perempuan Indonesia yang kita bahas tadi. Namun, apakah dari kalian pernah melihat langsung salah satu dari makhluk halus dalam video tadi? Tulis di komen.